Teknik psikologi seni berbicara dengan orang lain. Nah, apaan sih masa bicara tinggal ngomong doang ada psikologinya? Pakai acara harus ada yang difahami. Kan ngomong mah tinggal ngomong doang. Nah, siapa nih yang masih punya pemikiran kayak gini? Sebenarnya dilihat dari sisi pandang awam ada benernya juga sih. Ngomong atau ngobrol ya udah ngomong aja, ngapain dipikirin. Pakai harus memahami psikologi. Tapi ternyata ya bayangin deh, di kuliah aja ada loh jurusan ilmu komunikasi. Dari sini sedikit banyak kita jadi tahu nih bahwa ternyata berkomunikasi itu ada ilmu dan seninya. Nah, tepat banget hari ini kita akan bahas hal yang cukup ringan tentang gimana sih cara kita berkomunikasi dengan baik supaya orang itu nyaman waktu ngobrol sama kita. Langsung aja yuk, apa aja nih? Yang pertama, kita bisa mulai dengan cara berkomunikasi dengan topik yang disukai lawan bicara. Nah, kenapa ini penting? Ini bisa jadi sebagai langkah awal buat kita memulai percakapan, terutama orang baru. Memulai obrolan pakai topik yang mereka suka bikin kita bisa punya hubungan yang lebih dalam. Kita bisa lebih cepat akrab sama orang-orang tersebut. Selain itu, melakukan hal ini itu sama dengan kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap hal-hal yang mereka suka. Nah, sebelum ngelakuin ini, berarti kita harus paham dulu nih kira-kira topik atau minat apa yang disukai lawan bicara. Bisa kita pancing dengan beberapa pertanyaan yang menjerumus dengan pekerjaan atau hobi mereka. Nah, ketika mereka udah jawab nih, obrolan bisa kita mulai sesuai dengan jawaban lawan bicara kita. Yang kedua, menjaga intensitas kontak mata. Menjaga kontak mata ini menunjukkan kepercayaan diri kita sebagai seseorang. Hal ini perlu nih dilakuin sebagai bentuk menghargai lawan bicara kita yang sedang menceritakan sesuatu. Ya bayangin aja deh, ketika orang bicara masa kita nggak perhatiin? Lihat kanan kiri, ke bawah, ke atas. Itu menunjukkan kalau kita nggak bisa menghargai mereka. Dan pastinya dari diri sendiri kita pribadi sebel juga kan kalau digituin ya. Nah, makanya menjaga intensitas kontak mata ini penting banget. Tentunya bukan selalu intens buat menjaga kontak mata. Kita masih bisa kok buat melihat ke arah yang lain. Hal ini dilakukan biar jaga obrolan tuh kesannya nggak kaku-kaku amat gitu. Tapi tetap perlu untuk menjaga intensitas kontak mata pada timing yang tepat juga, biar lawan bicara kita selain merasa dihargai juga akan merasa nyaman. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Kadang sebagai manusia kita punya sifat bawaan yang egois, ingin didengarkan, ingin terlihat menonjol dan lainnya. Kita sampai lupa ada aspek lain dalam sebuah komunikasi yang gak kalah penting, yaitu mendengarkan. Dalam komunikasi kita tuh nggak bisa nih yang namanya menang sendiri. Nggak bisa kita punya mulut nyerocos mulu, ngomong mulu, cerita mulu, tanpa mikirin perasaan lawan bicara kita yang mungkin juga pengen gitu buat didengerin ceritanya. Nah, menjadi pendengar yang baik itu perlu banget kita lakukan sebagai salah satu strategi untuk kita membuat orang lain nyaman. Sebelum mereka berhenti bercerita, meskipun kita tahu nih larinya kemana, sebisa mungkin jangan dicela. Tetap dengerin, ketika mereka sudah selesai baru tuh kita bisa jawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi pada intinya dalam komunikasi kita nggak bisa nih buat selalu dominan. Ada kalanya kita harus seimbang atau bahkan kita juga yang ngalah gitu. Yang keempat, gunakan pemilihan kata yang baik dan bijak. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya di sini adalah sesimpel kita bisa mengendalikan diri kita. Contoh nih, biar gampang. Misal kita tahu kita tuh orangnya kadang suka ceplas-ceplos mulutnya. Orang tuh nggak semuanya bisa masuk gitu buat nerima omongan kita yang tajamnya kayak pisau ini. Nah, dalam komunikasi pengendalian diri itu penting nih buat kita. Kita harus ngerti bahwa setiap lawan bicara karakternya beda-beda. Kalau temen, bahkan sahabat, dengerin kita yang ceplas-ceplos mungkin masih nggak apa-apa juga. Atau mereka udah biasa selagi itu masih di batas yang wajar. Tapi kalau konteksnya orang lain yang gak kenal begitu akrab dengan kita, ada baiknya ketika mengutarakan pendapat, kalimat kita tuh difilter. Ada baiknya dipikir nih apa yang mau kita keluarin. Pilihlah kalimat-kalimat yang aman, yang baik, biar gak menyinggung lawan bicara kita. Ini penting banget kalau kita pengen bikin orang lain tuh nyaman buat ngobrol sama kita.
Yang kelima, menjaga keseimbangan percakapan. Hal ini udah disinggung di poin ketiga tentang menjadi pendengar yang baik. Nah, menjaga keseimbangan ini perlu dilakukan buat kita yang terbiasa selalu ingin didengarkan. Soalnya ada banyak banget nih teman-teman yang selalu pengen ngerasa menonjol di setiap percakapan. Padahal yang kita lakuin itu adalah bentuk ketidakmampuan kita buat menjadi orang yang gak bisa mengendalikan diri sendiri. Karena mengalah, memprioritaskan seseorang, menghargai seseorang, itu juga perlu kita lakukan. Gak semua di hidup ini tuh tentang diri kita sendiri. Ada kalanya kita harus dengerin orang lain, dan ada kalanya kita harus berbicara. Makanya keseimbangan dalam percakapan ini penting banget buat kita bisa membuat nyaman lawan bicara kita. Nah, jadi itu tadi adalah 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain nyaman ketika ngobrol sama kita. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.